Guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Nah, pada video kali ini aku mau bikin live update sebulan berjalan aku ya tinggal di Jepang. Gak nyangka banget, perasaan kayak baru kemarin aja gitu kan. Sebenarnya sih udah nyangka sih karena awal-awal tuh kerasa cukup berat buat aku, tapi aku tahu aku bisa ngelewatin semua ini gitu. Jadi aku juga bakal sharing tentang pengalaman-pengalaman aku yang udah aku dapetin pas aku tinggal di sini. Kok pas aku tinggal di sini? Perasaan baru ya. Jadi aku bakal sharing pengalaman-pengalaman aku sebelum-sebelumnya yang udah aku alami dan aku rasain saat aku bepergian atau ke suatu tempat di sini kayak gitu. Dan sebelum kita lanjut ke topik pembahasan utama di video ini, aku bakal kenalan dulu nih sama teman-teman yang mungkin belum kenal sama aku. Hai semuanya, nama aku Diba, dan di video-video aku sebelum ini aku sering banget upload tentang podcast yang di dalamnya itu berbagai macam narasumber, topik-topiknya juga berbeda. Kalian bisa banget cek atau lihat apa aja sih pembahasan-pembahasan di podcast-podcast aku. Dan juga aku sebelumnya juga cover lagu, sempat cover lagu juga, punya videonya. Dan sekarang lagi hiatus dulu cover lagu sama podcastnya, dan aku baru sempat buat bikin video live update di Jepang. Oke, kita lanjut ke videonya. Nah, sebelumnya mungkin juga ada pertanyaan-pertanyaan yang dari teman-teman sempat tanyain ke aku tapi belum aku sempat jawab. Mungkin bakal kejawab di video ini. Nah, pertanyaan pertama yang paling sering muncul adalah aku ngapain di Jepang, ya kan? Apakah kuliah, sekolah, atau cuman tinggal sama suami aja? Oke, di sini aku kerja satu perusahaan sama suamiku, dan kita itu kerja di perusahaan pengolahan makanan hasil laut. Apa aja? Ada kerang, ada kepiting, ikan, dan lain-lain. Masih banyak banget. Untuk tinggal di mana, Dip? Kalau misalkan di Jepang gitu kan. Karena kamu ada suami nih. Terus tinggal di mana? Sama-sama atau pisah mesnya sendiri-sendiri? Oke. Jadi untuk tempat tinggal itu kita dikasih dari perusahaan. Kalau misalkan udah suami istri, itu tempatnya beda lagi gitu. Khusus suami istri apa atonya. Nah, kalau misalkan dia belum suami istri, kayak misalkan baru kenal deket tapi udah kerja di tempat yang sama, itu tempatnya itu pisah gitu. Jadi kalau misalkan cewek ya di tempat cewek, di mes cewek, cowok di tempat cowok, di mes cowoknya gitu. Perusahaan sendiri nih, Dip, gitu kan, kira-kira kalian kerjanya tuh sama gak sih? Maksudnya kayak masuknya sama enggak? Siapa tahu kan beda atau ada shiftnya gitu. Dan aku bakal jawab juga, di sini kerjanya itu kita sama. Jadi kalau misalkan berangkat juga, pulang juga, waktunya juga sama. Tapi untuk jenis pekerjaannya itu berbeda. Jadi contohnya aku bagian nimbangin kerang, nanti yang laki-laki nih, suami aku nih, bagian naruhin ke kulkas. Tapi pernah nggak sih kalian kerjanya tuh samping-sampingan atau papasan atau gimana? Sering juga kok. Jadi kalau misalkan emang lagi dibutuhin juga di satu tempat itu, ya kita sering ketemu, sering papasan juga, atau kadang-kadang juga ngobrol. Cuman ngobrolnya juga nggak terlalu sering karena takutnya nanti kita dicap nggak kerja gitu loh. Jadi kalau untuk papas-papasan atau ngobrol itu juga pernah. Kerjanya juga di satu tempat itu aja, cuman mungkin kalau misalkan tugasnya lagi beda, ya beda tempat kayak gitu. Kalau misalkan ini nih libur kayak gitu-gitu gimana? Apakah kalendernya itu sama atau gimana gitu kan? Kalendernya sama maksudnya gimana? Jadi kalau di perusahaan Jepang itu dia punya kalender perusahaan. Jadi kalender tahun Masehi sama kalender perusahaan itu peraturannya itu liburnya itu berbeda. Kenapa? Misalnya di kalender Jepang itu tanggal 3 sama tanggal 4 itu libur nih gitu kan. Tapi di perusahaan nggak libur gitu. Itu bisa-bisa aja, bisa libur, bisa nggak libur. Intinya tergantung perusahaannya mau ngeliburin atau enggak gitu loh. Terus misalnya hari biasa nih ya, kayak weekday gitu, itu bisa aja libur. Kalau misalkan kalendernya bilang itu libur atau merah gitu, di kalender perusahaannya merah, ya kita libur kayak gitu. Jadi intinya perusahaan itu dia punya kalendernya sendiri gitu. Mungkin untuk kantor itu aku segitu aja gitu ya untuk masalah perusahaan. Oh iya, satu lagi, untuk jemputan kantor itu kita udah punya jemputannya sendiri di kantor. Ini aku bakal kasih lihat ke kalian footage-nya. Jadi kita itu pagi-pagi dijemput sama pihak dari
perusahaannya, pihak dari Kaishanya naik kayak travel gitu dari apartemen menuju ke perusahaan, seperti itu. Mungkin segitu aja pembahasan untuk pekerjaan ya. Aku bakal bahas hal-hal yang lain yang berdasarkan sharing aku yang aku dapetin di sini gitu. Apa aja sih? Oke, yang pertama yang bikin aku kaget pertama kali ya, dari hal kecil dulu, adalah air keran di sini itu bisa diminum, jadi potable. Jadi kalau misalkan kalian aus gitu kan, terus kayak cuacanya lagi panas gitu, itu tuh ada kayak air yang bener-bener kayak dingin tanpa harus kalian masukin ke kulkas, itu bisa kalian minum. Ceritanya aku tuh baru datang nih dari Indonesia kan, baru datang ke Jepang. Nah terus aku aus banget nih, aku bilang kan sama suami aku, ada air minum gak gitu. Terus suami aku ngasih aku kayak gelas, terus dia buka keran, terus kayak nih gitu nyodorin ke aku, ini minumnya. So kayak, kamu bercanda ya? Terus suami aku bilang ini tuh bisa diminum. Terus aku kayak, hah, bisa diminum serius? Iya, jadi ternyata kandungan kapur di Jepang sama di Indonesia itu mungkin ya, aku juga nggak tahu, aku juga katanya gitu ya, itu tuh lebih aman di sini gitu di Jepang, karena mereka juga mungkin udah melalui proses filtrasi yang sehingga mereka bisa ngeklaim kalau air keran itu bisa langsung diminum. Dan kalau di Indonesia kan kebanyakan kan banyak zat kapurnya atau kayak mungkin mengandung kaporit lah segala macam lah gitu, jadi kayak cukup berbahaya kalau misalkan diminum langsung gitu loh. Tapi kalau di sini itu aman, malah orang Jepangnya yang bener-bener kayak tinggal di sini juga mereka jarang banget beli air mineral dari supermarket atau dari toko-toko kayak gitu. Jadi mereka tuh lebih sering minum air keran langsung kayak gitu. Malah katanya sih air keran itu lebih seger. Nah tapi aku pertama kali minum air keran itu rasanya tenggorokan aku tuh susah banget gitu buat nerima, kayak buat nelennya, ayo telan, ayo minum gitu loh. Tapi lama kelamaan aku bisa menyesuaikan juga dan belajar juga sih untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan di sini. Contohnya dari hal kecil tadi, minum air keran, karena di Indonesia kan kayak kalau kita wudhu aja tuh kumur-kumur, keminum air keran aja tuh aku tuh kayak gitu loh. Tapi kalau di sini ya mau gimana lagi gitu, malah kadang-kadang kalau aku lagi aus gitu ya, aku lagi wudhu, aku minum aja itu air. Bercanda guys. Dan menurut aku sih itu dari hal kecil yang bikin aku kayak agak sedikit unik juga ya, ternyata ya bisa kayak gitu. Air mineral di toko-toko ada juga kok, jadi bukan berarti karena air keran bisa kita minum terus mereka nggak jual air mineral, mereka juga jual air mineral. Cuman ya lebih seringnya sih mereka minum langsung menggunakan air keran gitu. Terus ada lagi nggak Dip? Ada. Kayak aku bakal ngasih footage-nya juga di sini sambil aku kasih lihat ke kalian. Jadi kalau kalian belanja di supermarket atau di toko-toko kelontong gitu, itu kita pembayarannya itu udah self service ya. Maksudnya gimana Dip? Jadi kalau di Indonesia belanja itu di scan langsung di kasirnya, dibayar langsung di kasirnya gitu kan, dan di packingin langsung sama tank nya atau pegawai tokonya ya kalau di Indonesia. Tapi kalau misalkan di Jepang itu kita cukup nge-scan barang-barang belanjaan kita di kasirnya. Lalu untuk pembayarannya kita maju sedikit, di situ di samping kasir itu persis ada kayak mesin untuk pembayaran gitu. Jadi di situ ada tempat buat masukin uang dan ngeluarin kembalian sesuai dengan jumlah total belanja kalian kayak gitu. Terus untuk packing barang-barang belanjaan kalian itu dilakukan secara sendiri juga. Jadi abis kalian di-scan barangnya, terus kalian bayar sendiri, kalian juga packing sendiri gitu loh. Mau sedikit, mau banyak ya packing sendiri. Terus kalau untuk plastik gimana? Nah, sebenarnya untuk plastik juga itu di Indonesia itu sempet ada peraturan yang kalau misalkan kita mau plastik itu ada tambahan pembayaran kan ya. Nah kalau di Jepang di sini itu mereka jarang pakai plastik. Ada sih, cuman kayak kebanyakan orang-orang Jepang itu mereka bawa kantongnya sendiri gitu loh. Suami aku sih lebih seringnya itu pakainya kardus packingnya kayak gitu. Terus untuk makanan juga, olahan daging ya terutama gitu, itu tuh banyak yang tentu aja kurang aman untuk kita makan. Untuk yang muslim ya, itu mungkin kurang aman untuk saudara-saudara muslim. Kenapa? Karena mengandung B2 atau babi. Maaf, bukan ngegas. Jadi
produk olahan daging itu apa aja, contohnya kayak sosis, nugget, bakso, atau daging hamburger yang kayak bulat pipih gitu, itu kebanyakan mengandung daging babinya gitu. Tapi ada nggak di produk yang bener-bener kayak daging itu daging sapi, daging ayam gitu? Ada kok, ada juga di sini. Jadi daging ayam, daging sapi, daging domba juga bahkan itu ada. Cuman ada yang kepisah sama ada yang kecampur. Nah, yang kepisah itu lebih mahal daripada yang kecampur sama daging babinya itu sendiri gitu. Aku juga nggak tahu kenapa, karena mungkin daging sapi di sini tuh cukup mahal karena ya ekspor kali ya gitu. Ada juga sih yang mungkin nggak ekspor, cuman entah kenapa lebih mahal aja. Aku juga masih belum nemuin alasannya. Mungkin buat yang tahu silakan share di bawah tentang pengetahuannya. Untuk ciki-ciki atau jajanan yang lain gimana, Dip? Nah, untuk ciki-ciki juga sayangnya, dan minuman juga ya, pokoknya ciki-ciki, minuman dan yang lain-lain itu ada yang nggak halal untuk saudara-saudara muslim. Kenapa? Karena ya itu mengandung gelatin. Gelatin itu udah otomatis ya, itu dia pasti mengandung babi gitu loh. Terus ada nggak yang nggak ada babinya? Ada kok, cuman kita harus lebih berhati-hati aja. Tapi gimana buat teman-teman yang nggak tahu kanji atau misalkan belum paham tentang bahasa Jepang? Gampang banget caranya, kalian tinggal download aja di Google Play Store atau App Store. Itu ada aplikasi namanya itu Halal Japan ya. Itu bisa nge-scan produk makanan atau minuman yang bisa ngeliatin yang dan bisa ngasih kayak keterangan apakah itu halal atau tidak gitu loh. Jadi kalau misalkan kalian pusing, daripada kalian pusing kan ngafalin bentukan kanjinya gitu, mendingan kalian pakai cara yang lebih simpel aja dengan aplikasi tersebut kayak gitu. Terus ada nggak kira-kira dip yang halal? Ada kok, pasti ada. Dan aku nemu ini es krim ya. Aku nemuin es krim dan itu tuh pas aku lihat kandungan komposisinya itu nggak ada kandungan babinya. Jadi kayak ya itu alhamdulillah cukup aman. Itu kan tadi tentang makanan dan supermarket ya. Nah, aku sekarang mau bahas tentang kayak budayanya sendiri. Nah, sudah sangat-sangat cukup dikenal ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa Jepang adalah negara yang sangat disiplin gitu. Contohnya kayak gimana? Saat taat peraturan itu mereka tuh kayak benar-benar taat banget peraturan. Kayak contohnya ini aku bakal kasih footage-nya ke kalian. Jadi meskipun di sananya sepi, mau ada orang, mau nggak ada orang sama sekali, kalau udah waktunya lampu merah, mereka bakal berhenti. Nggak peduli mau sesepi apapun. Kalau ada lampu merah, mereka berhenti. Kalau lampu hijau, mereka jalan. Dan di Jepang juga, yang paling diutamakan adalah pejalan kaki. Itu yang paling pertama ya. Urutan pertama itu ada pejalan kaki. Yang kedua, itu ada pengendara sepeda. Yang ketiga ada pengendara motor. Lalu pengendara mobil gitu. Tapi untuk motor sendiri, aku jarang banget ngeliat di sini gitu loh. Jadi lebih seringnya sih aku ngeliat pejalan kaki, pesepeda, sama mobil gitu. Nah, terus untuk sepeda sendiri nih, sepeda itu diwajibin kita itu punya lampu. Jadi kalau misalkan kalian punya sepeda, terus kalian nggak pakai lampu, nah itu bakal disamperin sama polisi, bakal datang dan ngasih peringatan dulu sebelum hilang ya. Jadi kayak dikasih peringatan dulu sama polisinya kalau harus ada lampu dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Di Jepang itu kan lebih sering banyak banget spot-spot yang gelap kan, mungkin takutnya nggak kelihatan dan takut ada hal-hal yang nggak diinginkan. Makanya untuk mencegah hal tersebut, pesepeda itu harus menggunakan lampu pada sepedanya. Terus juga di Jepang itu naik sepeda nggak boleh boncengan. Jadi kayak kalau kalian lihat nih drama-drama Jepang, kayaknya lucu banget ya kalau misalkan pakai sepeda tuh boncengan gitu kan, kayak di drama-drama Jepang atau kayak di anime-anime Jepang. Tapi kalau di sini itu forbidden, jadi kayak bener-bener kayak dilarang gitu loh. Karena apa? Mungkin bisa membahayakan diri mereka sendiri dan orang lain gitu kan. Jadi ya untuk alasannya pun aku belum nemu yang bener-bener kayak yang pastinya seperti apa. Itu hanya perkiraan aku. Kalau misalkan salah, tolong diperbaiki. Terus ada lagi nggak selain itu? Ada. Jadi di public space-nya Jepang itu mereka jarang banget berisik. Bahkan seringkali mereka itu nggak berisik. Public space contohnya kayak di restoran, terus di dalam akomodasi umum, kayak transportasi umum, kayak di bus gitu. Itu mereka hening banget. Bahkan yang paling berisik aja kayak contohnya kayak suara sendok kayak berdenting gitu aja tuh kayak udah berisik banget gitu loh. Apalagi kalau misalkan ngobrol, itu pasti berisik banget kan. Jadi
jarang banget orang-orang Jepang itu kayak ngobrol pas di restoran, apalagi di angkutan umum. Itu bener-bener kayak udah mana sepi, terus nggak ada orang yang ngomong juga, jadi cuman bener-bener aku sama suami aku doang yang rame. Fasilitas umum yang harusnya kayak berisik gitu loh, tapi jarang banget mereka berisik. Bahkan suami aku aja bilang aku tuh berisik banget gitu loh. Jadi kayak suara aku sepelan-pelannya suara aku kayak gini. Contohnya kayak aku masih whispering gitu ya, kayak masih tahu gak, itu tuh kayak udah berisik gitu loh. Jadi ya aku juga masih perlu membiasakan diri sama hal seperti itu, karena menurut aku ini hal yang baru dan aku juga cukup struggle juga buat terbiasa sama hal tersebut. Cuman slowly but sure aku pasti bisa, kalian juga pasti bisa. Jadi ternyata di Jepang itu memang sehening itu gitu loh, meskipun di angkutan umum rame orangnya, tapi kalau di sini tuh hening banget. Rame tuh kayak berasa nggak ada orang aja gitu, kayak sama aja, mau sepi mau banyak orang juga tetap hening kayak gitu. Terus kalau di Jepang itu angkutan umumnya itu sama sih kayak di Indonesia juga ada, kayak ada angkutan umum yang kayak khusus gitu loh. Kalau misalkan lansia di mana, terus kayak kursi untuk ibu hamil atau penyandang disabilitas tuh punya masing-masing kan, sama kayak di Indo juga atau dimanapun juga sama seperti itu. Tapi di sini itu bener-bener diterapkan banget. Kalau misalkan itu kursi untuk lansia, ya udah lansia aja. Jadi kita yang muda-mudanya tuh bener-bener kayak harus nerapin gitu loh. Jadi ya mau muda mau lansia juga, mereka juga sama aja gitu, kayak sama-sama mematuhi peraturan, jadi nggak kenal usia gitu loh. Dan itu aku cukup salut banget sih. Jadi kayak mereka bener-bener sekibishi itu, seketat itu, dan se-strict itu sama peraturan kayak gitu. Terus untuk manajemen waktu juga mereka cukup teratur ya, sangat-sangat disiplin, sangat-sangat tepat waktu gitu. Bahkan menurut mereka telat-telat kayak sampai setengah jam itu mereka tuh sampai kayak ngasih rasa permintaan maaf mereka, entah secara ucapan atau memberikan bentuk permintaan maaf gitu loh ke kita yang istilahnya dirugikan karena keterlambatan waktu tersebut. Jadi kayak bener-bener salut banget sih Jepang sampai memperhatikan hal sedetail itu gitu loh. Ada lagi nggak, Dip, kira-kira hal yang lain yang kamu dapatkan gitu kan di sana? Ada, contohnya kayak yang aku bilang tadi ya, yang di awal itu di sini itu sangat-sangat jarang untuk teman-teman muslim dan muslimah sekalian kalau misalkan mau nemuin restoran-restoran yang cukup aman dan tenang untuk kita makan ya, atau secara nggak langsung kita bisa bilang halal untuk dimakan, karena rata-rata ramen yang ada di kota-kota kecil itu adalah ramen yang dia itu ada kandungan daging B2-nya gitu loh. Jadi jarang banget nih ada makanan-makanan yang kayak masih aman dan tidak ada kontaminasi atau kandungan daging B2 itu gitu loh. Karena kebanyakan di sini meskipun kuahnya juga kuah sapi, tetap aja ada campuran B2-nya kayak gitu. Terus ada nggak kira-kira makanan-makanan atau restoran-restoran yang dia itu menyajikan makanan halal? Ada kok, ada banget, dan cukup banyak ya. Mungkin ada banyak, tapi di kota-kota yang udah besar, kayak di tengah-tengah, kayak di Tokyo atau Kyoto, itu mungkin banyak. Dan mungkin kalian juga sering lihat berseliweran di YouTube atau di IG ya kan. Dan aku kurang tahu sih, karena aku juga belum berkunjung ke berbagai tempat dan belum melakukan banyak hal di sini, karena sebulan itu menurut aku lagi hektik-hektiknya kerja. Bahkan aku juga mengidap penyakit jompo. Apa itu? Back pain, atau bahasa nggak kerennya kita bisa bilang encok ya. Atau bahasa gaulnya nih kita bisa bilang nyeri cangkeng alias nyeri pinggang. Umur boleh remaja, tapi penyakit sudah lansia. Boleh sharing di bawah cara mengatasi back pain itu sendiri gimana. Tapi aku juga udah cukup bisa menemukan solusi sih, kayak contohnya kayak rendam air panas. Di sini juga ada ofuro ya. Kapan-kapan nanti aku bakal adain room tour atau apato tour mungkin ya di video selanjutnya, insya Allah. Itu juga kalau misalkan Allah ngasih aku rezeki yang kayak lebih waktunya buat aku bikin video dan senggang dan di waktu yang baik gitu, aku pasti bakal bikin insya Allah. Terus ada nggak hal lain yang bikin aku agak shock juga? Ada, selain yang tadi itu kayak contohnya kayak kulturasi juga ya gitu. Nah, jadi
yang kita pelajari di Indonesia itu mau tua, mau muda, itu apalagi untuk orang yang umurnya itu jauh di atas kita gitu ya. Itu kita pasti panggilnya dengan panggilan yang hormat gitu ya, bentuk hormat kayak contohnya Pak, Bu, Nek, Kakek atau Mbak, Kak, Mas gitu kan. Tapi kalau di sini itu uh, panggilnya itu pakai nama, terus kayak pakai sang, itu untuk bentuk hormat juga di sini kayak mau sepantar, mau lebih tua itu pakai sang. Cuman kayak udah untuk nenek-nenek sampai kakek, itu tuh yang bikin aku kagetnya adalah di tempat kerja aku ya. Mungkin aku nggak tahu di tempat kerja yang lain gimana atau di tempat yang lain seperti apa, aku juga kurang paham. Tapi berdasarkan hal yang aku alami di tempat kerja, itu ada nenek-nenek sama kakek-kakek. Jadi beliau-beliau ini itu kan jelas umurnya lebih jauh daripada kita ya, tapi mereka itu nggak mau rata-rata dipanggil dengan sebutan Obacang dan Ojicang. Jadi cukup kayak nama sebutin aja sang gitu. Kayak contohnya ya, Fujisawa Sang, itu kan udah nenek-nenek tuh. Tapi aku manggilnya nggak Fujisawa Obasang, tapi kayak Fujisawa Sang. Itu kayak, loh kenapa kayak gitu kan. Cuman yang aku dapetin alasannya adalah karena mereka kayak mau dipanggil selayaknya temen aja gitu loh, selayaknya kayak sama pekerja kok kita, jadi nggak ada perbedaan di antara muda atau tua. Cuman yang namanya kita masih menjunjung tinggi hal yang ada di Indonesia, yang selama ini kita dapatkan di Indonesia, yang selama ini kita terapkan di Indonesia adalah kalau misalkan tua itu ya kita pakai panggilan hormat, bentuk hormat. Tapi sang juga itu sebagai bentuk hormat kok. Cuman aku ngerasa kayak ganjal aja gitu dari pribadi aku, kayak tapi kan beliau kan nenek-nenek atau kakek-kakek, kenapa kita nggak panggil obasang atau ojicang gitu kan, atau obasang, ojisang gitu kan. Tapi karena di tempat kerja ya udah mereka pengennya tuh dipanggilnya ya selayaknya rekan kerja aja gitu, pakai sang tanpa harus ada embel-embel kakek atau nenek tadi kayak gitu. Ada juga nggak yang kira-kira yang misalkan bisa dipanggil obasang atau ojisang? Ada. Kayak contohnya aku kenal sama satu nenek-nenek, itu namanya Rumiko Sang, itu Rumiko Obasang. Aku pernah manggil juga Rumicang. Jadi kadang kalau misalkan kita udah ngerasa deket nih sama orang, kita bisa panggil Cang. Itu kayak untuk cewek ya sama perempuan gitu. Jadi kalau misalkan kita udah ngerasa deket, ya dipanggilnya Cang aja. Aku pernah manggilnya Rumicang juga pernah juga panggil Obacang juga pernah. Terus ada Kano-cang, itu nenek-nenek juga. Tapi kadang-kadang aku panggilnya pakai Cang, kadang-kadang juga pakai pakai Kano Obacang kayak gitu. Jadi kayak ya tergantung aku aja moodnya kayak gimana gitu. Cuman tetap pakai bentuk hormat. Tapi kita harus kayak mastiin dulu apakah dia udah ngerasa deket belum sama kita, atau kita doang yang ngerasa sendirian gitu kan, bertepuk sebelah tangan gitu kan, kayak kita doang yang ngerasa deket gitu kan. Jadi kayak harus dipastiin tuh kita udah benar-benar deket belum sama orang itu gitu, baru kita bisa menggunakan panggilan yang seperti itu. Terus ada juga kayak culture shock juga, masih berkaitan dengan hal tadi yang bersamaan. Itu kayak yang pribadi aku pelajari saat di Indonesia itu, saat kita memberikan salam atau aisatsu itu kita ojigi kan, apalagi ke yang lebih tua gitu, nggak yang sepantaran, nggak yang lebih tua gitu kan, atau yang lebih muda, itu kita pasti pakai ojigi kan untuk sebagai bentuk penghormatan dan memberikan salam gitu loh. Tapi kalau dia bukan atasan kita, kalau dia masih sesama rekan kerja dan statusnya di perusahaan itu sama aja, sama-sama pekerja, itu kita nggak perlu ojigi. Misalnya kayak selamat pagi gitu ya, kayak ohayou gozaimasu, itu kita nggak perlu pakai kayak gini, nggak perlu pakai kayak ohayou gozaimasu gitu, nggak perlu. Jadi aku juga bingung kenapa awal-awalnya, kan itu kan bentuk penghormatan yang nggak salah dong. Iya sih memang nggak salah, cuman mereka sendiri loh ya bilang kayak nggak usah seformal itulah, orang kita sama-sama pekerja kok, kita kan sama-sama statusnya sama gitu loh, sama-sama kayak ya udah pekerja, jadi kayak nggak usah sampai seformal itu, nggak apa-apa kayak gitu, kayak ojigi wa iranai yo kayak gitu, kayak nggak perlu ojigi lah, santai aja kayak gitu. Jadi kayak aku agak nggak enak juga, apalagi mereka kan jauh banget umurnya kan, udah bener-bener kayak nenek aku, kayak kakek sama nenek aku. Jadi kayak aku nggak enak juga kalau misalnya nggak ojigi. Cuman lama-lama sih aku mulai sedikit terbiasa gitu loh. Terbiasa apa ya, kadang ojigi
Pernah, nggak ojigi juga pernah, tapi lebih sering kelepasan ojigi gitu loh. Terus kayak kalau kita minta maaf gitu ya, itu tuh kalau misalkan kita nggak ngelakuin hal yang besar banget gitu, mereka juga bakal bilang nggak usah ojigi, nggak usah segitunya, wajar kok salah gitu kan. Jadi kayak oh gitu ya, jadi mereka tuh nggak seformal itu juga gitu loh. Tapi kalau misalkan kita udah ngelakuin hal yang besar, ya kita ojigi. Cuman bisa nggak sih Dip kalau tetap ojigi, tetap nerapin kayak ojigi gitu loh, tetap kita membungkuk badannya, ya bisa-bisa aja, nggak ada masalah kok sama itu. Jadi kayak mau kalian ojigi atau enggak ya nggak masalah, selama kita yakin kita ngelakuin hal yang nggak merugikan orang lain juga ya nggak apa-apa sih gitu. Menurut aku sih kayak gitu. Jadi mungkin segitu aja sih yang bisa aku bahas ya di sini, di video kali ini, karena aku juga belum banyak bepergian kemana-mana. Yang seperti yang aku bilang, aku juga belum banyak mendapatkan pengalaman selain yang tadi gitu kan. Jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sharing sama kalian. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa untuk klik like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, ke keluarga kalian, atau ke kenalan kalian semuanya, agar video ini bisa memberikan manfaat atau pengalaman buat kalian juga yang mungkin ada niatan atau tujuan buat pergi ke Jepang atau mau kerja ke Jepang. Boleh di share juga ke semua orang yang kalian kenal. Dan jangan lupa kalau misalkan ada yang mau request atau mau ngasih pengetahuan tambahan seputar Jepang atau seputar hal-hal pengalaman di Jepang, boleh di komen di bawah. Okay, so bye bye. See you in my next video. Bye.